Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Diasli Standingrom, and in this video, I'm gonna doing some interview with someone that has experience in interpreting. Before I start, I will tell you about what is interpreter. So basically, interpreter is someone who translated orally for parties conversing in different language. Jadi secara basic, interpreter itu adalah seseorang ataupun pekerjaan di mana mereka ini menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya secara oral atau secara lisan. Dan di video kali ini sudah ada narasumber. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Boleh, Kak, silakan perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Febriansyah dari Universitas Pendidikan Indonesia, prodi Pendidikan Bahasa Korea, sekarang semester 6. Ya, jadi sedikit info, Kak Reza ini sebenarnya adalah kakak kelas aku pas di SMA dulu, ya Kak ya. Dan kebetulan seperti yang tadi Kakak bilang, kakaknya ini sekarang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, dan menempuh pendidikan bahasa Korea di semester 6. Terus kebetulan juga setahu aku, Kak Reza juga kadang seringkali jadi pengajar untuk les bahasa Korea ya Kak ya? Iya. Kalau gitu, aku bakal langsung tanya-tanya aja nih soal pengalaman kakak, soal interpreter ya. Jadi, bakal aku langsung tanyain beberapa pertanyaannya. Yang pertama nih, kalau boleh tahu, kakak ini bisa menginterpretkan bahasa apa aja nih kira-kira? Bahasa Korea aja, atau bahasa Korea Indonesia, atau ada bahasa lain gitu, Kak? Kalau untuk saat ini, bahasa Korea ke bahasa Indonesia aja. Ya. Tapi untuk bahasa lain juga belajar, ke bahasa Inggris juga belajar. Tapi untuk saat ini fokus ke bahasa Korea dulu. Terus, udah berapa lama nih kakaknya terjun gitu, jadi seorang interpreter? Kalau nggak salah, waktu awal-awal itu pernah nyoba-nyoba, tapi untuk hitungan event itu dari semester 4, jadi kurang lebih 1 atau 2 tahunan. Berarti udah cukup lama juga ya Kak untuk coba-coba di event-event gitu. Terus Ya. Boleh tolong ceritain juga nggak nih salah satu momen yang paling nggak terlupakan pas jadi seorang interpreter? Apakah karena eventnya atau karena narasumbernya yang kakak terjemahkan gitu? Waktu itu pernah ada acara kampus, nah jadi perwakilan dari prodinya untuk jadi interpreter. Berarti dari narasumbernya ya Kak yang bikin nggak terlupakan gitu. Iya. Terus karena kita ngomongin soal bahasa asing nih, setahu aku ya Kak, itu kan beberapa negara itu punya semacam kayak aksen yang digunakan dalam bahasanya itu sendiri, contohnya seperti bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Korea sendiri nih, kira-kira tuh ada atau enggak gitu Kak? Untuk bahasa Korea sendiri punya dialek atau aksennya masing-masing untuk setiap daerahnya. Kalau di Korea itu disebutnya saturi, jadi setiap daerah itu punya saturinya masing-masing. Berarti kayak bahasa Koreanya ini sendiri tuh dibagi menjadi per wilayah gitu atau gimana Kak? Jadi per wilayah, jadi ada yang bagian saturinya Jeollado, ada yang Gyeongnam-do gitu. Oh. Terus pernah nggak sih nemu suatu aksen yang agak susah dimengerti gitu Kak? Yang susah agak aneh didengar gitu? Kalau aneh tuh saturinya orang Jeju, orang-orang Pulau Jeju tuh Pulau Jeju ya? ya rada-rada beda gitu sama bahasa Korea asli, bahasa Korea yang dipakai sehari-hari. Apa karena nada bicaranya atau misalkan kosakatanya yang agak berubah juga gitu Kak? Nada bicara iya, kosakatanya juga rada-rada beda, rada-rada melipir lah. Untuk pertanyaan selanjutnya,
pasti kan dalam menerjemahkan sesuatu atau kayak menjadi seorang interpreter, Kak Eza ini nggak selalu merasakan rasa senang gitu. Pasti kayak ada rasa stres ataupun rasa bosan dalam kayak mempelajari bahasanya itu sendiri. Nah, dari Kak Eza sendiri tuh ada nggak sih kayak cara kakak buat relief stres itu tuh gimana? Kalau aku misalnya ganti ini sih ganti ganti cara belajar. Eh, yang tadi formal kayak dari buku atau dari itu, kalau diganti ke nonton drakor atau nonton variety show gitu, jadi sekalian hibur diri sekaligus belajar juga belajar Berarti kata-kata tipikal baru. tipikal tontonan yang mungkin kayak formal gitu jadi yang entertainment kayak gitu ya, Kak? Ya. Terus lanjut nih, apa sih yang bikin motivasi kakak, yang bikin kayak kakak kok mau sih jadi interpreter, kok mau sih jadi perwakilan kampus? Nah itu tuh apa motivasinya? Kebetulan buat kemampuan bahasa Korea aku sendiri lebih lebih percaya diri di speakingnya daripada di writing. Jadi ketika untuk ditunjuk jadi interpreter atau jadi interpreter, jadi lebih jadi seneng gitu kalau jadi interpreter. Juga kalau speaking itu lebih lebih apa sih, lebih bebas gitu, gak terpaku sama tata bahasanya. Berarti karena dasar emang suka dari diri sendiri dan juga senang membawa kayak bahasanya juga gitu ya, Kak? Ya. Terus nih, balik lagi ke pertanyaan tadi di awal, pastinya dalam menjalankan jadi seorang interpreter gitu, pasti ada dong kesalahan-kesalahan yang kakak buat gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih contohnya gitu, kayak mistranslate atau salah pengertian seperti yang kakak tadi jelasin soal Satori ya? Itu ada nggak sih kesalahan-kesalahan kayak gitu? Ya. Paling gini sih, kayak nggak tahu gitu arti dari bahasa Korea itu kayak gimana gitu. Jadi bingung gitu artinya itu gimana, arti ke bahasa Korea yang sebenarnya itu gimana gitu. Jadi karena Satorinya ini tuh bikin artinya jadi beda, terus bikin bingung gitu kali ya bahasanya. Nah, ya. Terus nih, ini kita ngomongin soal performa nih. Kira-kira tuh sepengalaman kakak lebih enak buat kayak bekerja sebagai interpreter sendiri gitu, individual, atau lebih suka misalkan sama partner gitu, kalau memang pernah ada pengalaman bekerja berdua sama temennya. Itu gimana tuh, Kak? Kalau aku lebih lebih senang berdua sih, jadi bisa saling make up satu sama lain juga. Kalau ada satu ada trouble, yang satunya bisa ikut backup. Saling melengkapi gitu ya jadinya. Ya. Terus ini pertanyaan terakhir, eh, ada nggak sih tips lagi gitu, kira-kira buat teman-teman yang sekiranya mau juga jadi interpreter freelance kayak Kak Eja gini nih? Kayak harus apa atau seperti apa gitu, Kak? Harus harus diniatin dari awal kalau pengen jadi interpreter gitu. Juga kalau mau nyoba-nyoba ikut event itu, coba cari cari di internet itu event-event event-event itu jadi interpreter itu. Terus juga belajar terus-terusan gitu, jadi sebelum ada event belajar, ketika ada eventnya belajar, dan setelah ada event itu belajar, jadi kosakatanya tuh gak bakal habis-habis gitu, bakal ada kosakata yang baru, kosakata baru yang didapat gitu, jadi ya gitu Lebih kayak ini ya, jangan menyerah gitu kali ya. Jadi ya. buat terus-terusan nyoba biar kayak kitanya berkembang kayak gitu ya, Kak. Ya, Udah segitu aja sih sebenarnya, beberapa ya, pertanyaan yang aku nih kepo banget sebenarnya, experience apa aja yang Kak Eja udah jalanin kurang lebih 2 tahun ya tadi, setahun sampai 2 tahun. ya. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk Kak Eja yang udah ngebantu banget di video kali ini. Buat teman-teman Ya, di sama-sama. rumah,
buat teman-teman di rumah juga boleh ya untuk terus semangat belajar. Siapa tahu salah satu dari kalian juga ada yang bisa punya kesempatan kayak Kak Reza ini. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih untuk Kak Eza karena udah mau membantu dan juga sharing soal pengalaman kakak sama aku. And that's all for today. I hope you guys can find my video and it can help you or motivates you in the future. Thank you so much for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eza. Ya, sama-sama.